Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Asep Yayus Firdaus, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sains dan Teknologi bidang minat Agribisnis dan Penjualan Pertanian. Kali ini saya akan mencoba menguraikan beberapa pertanyaan dari mata kuliah Dasar-Dasar Penjualan Pertanian. Pertanyaan yang pertama adalah, apa perbedaan sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan? Baik, kita coba uraikan. Perbedaan sistem penyuluhan dan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan bisa dilihat dari aspek utama yang membedakan kegiatan tersebut. Setidaknya ada 5 aspek utama yang membedakan antara sistem penyuluhan dan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan. Yang pertama adalah tujuan dan fokus. Kemudian aspek yang kedua adalah pendekatan. Aspek yang ketiga adalah materi penyuluhan. Yang keempat adalah peran penyuluh. Dan yang kelima adalah hasil yang diharapkan. Baik, kita coba uraikan satu persatu. Aspek pertama yaitu tujuan dan fokus, di mana pada sistem penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani melalui pendidikan non-formal. Fokusnya adalah pada transfer teknologi dan inovasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Sedangkan pada sistem agribisnis, tujuannya itu mengembangkan seluruh rantai nilai agribisnis, mulai dari produksi hingga pemasaran. Sedangkan fokusnya adalah pada pengelolaan usaha tani sebagai bisnis yang berorientasi pada pasar, meningkatkan efisiensi dan daya saing produk pertanian. Aspek yang kedua adalah pendekatan. Pada sistem penyuluhan, pendekatannya itu menggunakan pendekatan top-down, di mana pemerintah atau penyuluh memberikan arahan dan teknologi kepada petani. Pendekatan ini seringkali kurang memperhatikan kebutuhan spesifik dan kondisi lokal petani. Sedangkan pada sistem agribisnis, pendekatannya itu menggunakan pendekatan holistik dan partisipatif, di mana petani dianggap sebagai mitra dalam pengembangan agribisnis. Pengembangan ini lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pasar dan kondisi lokal. Dari aspek materi penyuluhan, pada sistem penyuluhan, materi biasanya terbatas pada aspek teknis produksi seperti penggunaan pupuk, pestisida, dan teknik budidaya. Sedangkan pada sistem agribisnis, materi penyuluhan bisa mencakup seluruh aspek agribisnis, termasuk manajemen usaha tani, pemasaran, pengolahan hasil, dan hubungan bisnis antar pelaku agribisnis. Peran serta penyuluh dalam sistem penyuluhan yaitu berperan sebagai narasumber, informasi dan teknologi yang harus diikuti oleh petani. Penyuluh sering kali menjadikan perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan program-program pertanian. Sedangkan dalam sistem agribisnis, penyuluh berperan sebagai fasilitator dan mediator yang membantu petani mengembangkan usaha tani mereka. Penyuluh juga membantu petani dalam membangun jaringan bisnis dan akses pasar. Yang terakhir adalah hasil yang diharapkan. Dalam sistem penyuluhan, hasil yang diharapkan adalah peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui adopsi teknologi terbaru. Sedangkan pada sistem agribisnis, hasil yang diharapkan adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pengelolaan usaha tani yang efisien dan berorientasi pasar. Dengan memahami perbedaan ini, diharapkan kegiatan penyuluhan dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Demikian jawaban dari pertanyaan mata kuliah Dasar-Dasar Penjualan Pertanian. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.